Bahaya, aku panik, aku bingung. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Setelah sekian lama aku nggak upload video, mohon maaf, dan aku sekarang datang tiba-tiba muncul karena aku shock banget. Ternyata skincare yang udah aku pakai selama 2 tahun ini masuk daftar berbahaya di BPOM. Kira-kira apa skincare-nya? Tonton video ini sampai selesai. Tapi buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, klik loncengnya biar ada notifikasi. Karena aku tuh jarang banget ngupload ya, jadi sekali ngupload itu ya yang semoga aja bermanfaat ya. Karena kali ini aku bakalan ngebahas tentang Bogota skincare yang lagi marak banget beritanya di mana-mana. Nah, ini dia. Nah, jadi mungkin bagi kalian yang baru subscribe nggak akan tahu kondisi muka aku itu dulu seperti apa. Tapi buat yang udah lama, atau mungkin kalian mau scroll video aku sampai bawah, silahkan. Bahwa kondisi muka aku itu dari dulu selalu bermasalah. Dari beruntusan, jerawat, kusam, dan pernah breakout parah juga gara-gara skincare yang abal-abal, yang katanya Bepom tapi ternyata aba-aba juga. Nah, ini kondisi muka aku dari perubahannya, dari mulai udah berantakan banget lah pokoknya, beruntuh segala rupa, kusam, sampai ke yang sekarang. Yaps, jadi selama 2 tahun ini aku itu pakai yang namanya Bogota skincare. Tapi aku kaget banget ya teman-teman. Awalnya itu di tahun lalu, akhir tahun lalu tuh aku tuh order ke di officialnya, tapi ternyata datangnya itu kemasannya tuh kayak gini. Padahal Bogota skincare yang diamond yang aku pakai udah hampir 8 pot itu tampilannya kayak gini, ya kan? Ada yang pakai yang kayak gini juga, pasti banyak. Pasti kalian kalau pakai yang diamond tuh pasti kayak gini, ya kan? Nah, cuman waktu itu tiba-tiba datangnya seperti ini. Nah, klarifikasinya ketika aku tanya ke yang kirim, katanya memang sih kemasan yang seperti ini itu lagi kosong. Jadi untuk sementara potnya itu kayak gini. Ini yang diamond. Dan by the way, aku tuh pakai selama 2 tahun ini itu memang cuma krim malamnya aja. Pernah aku beli 2 kali 1 paket yang ada facial wash-nya, ada krim siangnya, karena sunscreen gitu kan. Tapi aku ngerasa kurang cocok sama yang lain-lainnya, karena aku udah ada facial wash yang udah cocoknya dan sunscreen-nya udah ada yang cocok juga. Alhasil aku cuma cocok sih krim malamnya aja nih. Jadi aku tuh udah pakai ini hampir 8 pot ya. Tapi udah aku buang-buangin sayangnya, karena aku udah beberapa kali ganti kos gitu. Jadi aku buang-buangin nih. Nah, udah singkat cerita nih, aku masih ada deh kayaknya sisanya nih. Nih aku tunjukin, kelihatan gak sih sisanya kayak gimana? Nah, kelihatan ya, krimnya kayak gini. Nah, ya secara wangi sih dia nggak berubah ya. Nih, ini yang baru aku beli bulan kemarin, Januari, udah habis. Dan ini, wow, yang aku beli di akhir tahun. Nih, sebetulnya aku ngerasa isinya wanginya sama, teksturnya juga sama. Tapi kenapa nggak aku habisin ini di bulan Desember? Karena aku ngerasa kok jadi beruntusan pakai yang kemasan ini. Kadang tuh ada beberapa skincare yang kalau ganti kemasan itu nggak tahu isinya beda atau gimana ya. Pokoknya aku tuh ngerasa jadi beruntusan pakai yang ini. Jadi aku berhentiin tuh. Tapi bagusnya dia walaupun dari Desember nggak berubah menghitam kan si krimnya, walaupun aku taruh lama. Tuh, ya kan? Berarti aku pikir, oh ya udah emang aman kan. Oh ya, by the way, ini tuh ada kardusnya lagi ya. Jadi di sini tuh cuman ada label halal doang sama barcode Bepom, barcode NA gitu. Terus keterangan diproduksinya di mana dan lain-lain, sama tanggal expirednya juga ada ya. Jadi aku yang ngerasa ini oke deh kayaknya. Udah habis 8 pot, coba bayangin sampai muka semulus ini yang tadinya berjerawat, breakout dan lain-lain ya kan. Nah, tapi nih yang mencengangkannya lagi adalah kayak ada suara berisik gitu ya. Kedengeran pasti kan? Ya mohon maaf, nggak apa-apa lah ya, anggap aja itu nggak kedengeran. Iya, aku juga lupa lagi ada yang kayak lagi apa sih, kayak mesin potong kayu gitu kan. Dah, singkat ceritanya lanjut ya. Aku itu beli lagi nih baruan. Nah, mendengar berita yang tadi yang katanya bahaya, aku panik, aku bingung nih. Kayak kenapa ya, apa yang salah gitu kan. Perasaan ini aman-aman aja, aku pakai selama 2 tahun nggak ada gimana-gimana. Ternyata tada. Pas aku beli kemasannya baru lagi. Jadi yang ini itu baru lagi, beda lagi. Isinya sih katanya sama, 15 gram ya, tuh. Cuman dia kemasannya jomplang banget, say. Jomplang nih, tuh. Sama ini beda banget kan. Ini belum aku pakai sama sekali nih. Set. Tuh. Sama. Dan baunya juga sama, tuh.
Jadi kayaknya mungkin ini cuma ganti kemasan aja, jadi lebih ringkes. Dan kalau tutupnya kayak gini tuh dia nggak gampang pecah. Karena pengalaman aku dari 8 kali nih, si tutupnya ini gampang pecah kalau yang ini. Dan kayak dia tuh size-nya terlalu besar nggak sih? Padahal isinya sama aja 15 gram. Oke, untuk perbaikan kemasannya oke. Tapi aku nggak tahu dan aku masih nyari-nyari tahu beritanya. Kenapa sih Bogota ini masuk ke daftar BPOM yang berbahaya, skincare berbahaya, dan katanya tuh ditarik di pasaran. Jujur aku agak kaget dan gimana ya, kayak ini kan udah lama skincare-nya dan aku tahu bahwa distributor utamanya tuh pusatnya itu ada di Bekasi, banyak resellernya dan lain-lain. Aku lihat reviewnya itu ternyata banyak banget yang bilang kalau breakout, jerawatan, malah jadi jerawat batu dan lain-lain pakai Bogota. Nah, kira-kira nih subscriber aku atau mungkin kalian yang nonton deh, siapa aja ada pengalaman kayak gitu juga nggak? Kalian pakai Bogota juga nggak? Atau pengalaman kalian pakai Bogota itu jadi bagus atau jadi breakout? Pengalaman aku sih 2 tahun ini muka aku jadi aman-aman aja, jerawat aku jadi nggak ada, bentusan juga oke. Pokoknya dari sekian banyaknya skincare yang aku pakai, aku ngerasa yang paling cocok itu Bogota. Dan aku pakai yang krim malamnya aja ya, di not cuman pakai krim malamnya aja. Tapi aku jadi nggak tahu nih kira-kira mau lanjut atau enggak, karena aku juga bingung dari pemberitaan ini bahaya. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kebenarannya? Aku juga masih cari tahu. Kalau kalian jadi aku atau kalian pakai Bogota, mau lanjut atau enggak? Tulis di kolom komentar ya. Bye bye, see you di next video. Bye bye.